Well, hola people, konnichiwa. Balik bersama Salvian di channelnya Kudetek. Siapa yang cita-citanya kerja di kantor yang pakai all-in-one PC gaming, ya kan? Agak ambigu emang. Mana ada bre, all-in-one PC bisa main game. Tapi pernyataan itu udah gugur per hari ini karena ulahnya Axio yang lagi-lagi menggegerkan skena pergamingan duniawi dengan menghadirkan ini dia, Pongo Nexus. Ternyata abis acak-acak pasar laptop gaming entry level nggak bikin mereka puas bre. Sekarang mereka siap ngacak-ngacak pasar all-in-one PC yang stagnan dan ngebosenin itu. Tapi jujur bre, aku pribadi kagum sama keberaniannya Axio masuk ke pasar all-in-one PC. Ini bakal segmented banget soalnya, ya kan? Kita udah tahu sama tahu lah ya kan, kalau all-in-one PC ini udah identik banget sama perkantoran. Kok berani-beraninya Axio ngasih spesifikasi gaming di Pongo Nexus ini? Tauku ya baru Axio doang sih ya. Atau kalian udah pernah nemuin all-in-one PC speknya gaming dari brand lain? Coba dah komen di bawah. Tampilan depan polos aja tanpa kesan gamingnya, tapi buat sisi belakangnya gaming parah bre. Ada beberapa grill atau lubang sirkulasi udara sama emboss logo Pongo yang lumayan gede. Terus ada 3 strip LED cuma nyala warna merah doang. Soal percolokan tentu aja lengkap ya kan. Mulai dari sisi bawah ada 4 buah USB Type A, 1 port LAN, 2 port jack audio sama 1 port power. Di sebelahnya ada 3 buah port output display yang terdiri dari display port HDMI dan port DVI. Perlu dicatat karena ini merupakan port output, Pongo Nexus ini nggak bisa dijadiin monitor eksternal bre. Tapi kalau kalian mau nambahin monitor eksternal, masih bisa 2 lagi. Percolokan nggak cuma di sisi bawah aja ya. Di sisi kanan ada juga yang terdiri dari 2 buah USB A, 1 buah USB Type C, dan 1 port jack audio. Sedangkan yang di sisi kiri cuma ada tombol power sama tombol reset. Dan sisi atas ada 2 buah lubang buat exhaust nih. Selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai displaynya ya, atau panelnya lebih bisa dibilang. Karena Pongo Nexus adalah sebuah all-in-one PC gaming, maka dari itu layarnya juga harus spek gaming ya kan. Sans aja bre, santai. Di sini udah pakai panel berukuran 27 inci yang tentu aja resolusinya tuh gede ya. 2K 180Hz refresh rate. Biar nggak ada SJW monitor yang ngomel-ngomel. Masa 27 inci masih full HD? Kocak! Gitu ya kan. Tenang aja, udah 2K. Coverage gamut panel ini udah oke banget ya. 96% sRGB dengan rata-rata akurasi yang super akurat. Tapi ya gitu bre, warna biru 1F-nya pecah banget gitu. Sayang di sini kita nggak bisa set level brightness-nya, jadi nggak ketahuan minimum brightness-nya berapa. Sedikit ngebahas base atau stand dari Pongo Nexus ini ya. Base ini bisa makan area meja sekitar 40 x 30 cm. Jadi kalian perlu perhatiin ukuran meja kalian bre. Apalagi kalau kalian pakai deskmat atau mousepad ya. Bisa tumpang tindih sama base ini kalau meja kalian kurang lebar. Kalau misalkan mau pakai third party stand, perlu diperhatiin juga kemampuan loadnya. Karena memang Pongo Nexus ini tembus 8 kg. Tapi kalau tetap pakai base stand bawaan sih ya sah-sah aja bre. Tampangnya cakep dan agresif ya. Terus ergo stand-nya juga komplit. Bisa high adjustment, bisa swivel, bisa tilting, dan juga bisa rotate. Cuma minusnya gak ada lubang buat jalur kabel manajemen bre. Dan kita lanjut ngebahas spesifikasinya. Kenapa ya Pongo Nexus bisa dibilang all-in-one PC gaming? Ya karena memang di Pongo Nexus ini literally gaming beneran bre, bukan gimmick belaka. Soalnya udah pakai discrete GPU, gak level sama all-in-one PC lain yang biasanya cuma mengandalkan iGPU doang. Uniknya, meski form factor Pongo Nexus ini adalah all-in-one PC, komponen yang dipakai hybrid bre. Ada komponen desktop dan juga komponen mobile atau laptop. Ini bikin kita flashback ke line up laptop gaming Pongo generasi awal yang pakai prosesor desktop. Panas banget tuh waktu itu ya kan. Gokil emang inovasinya Axio ini ya. Gak habis-habis bre. Overall, semua komponen yang tertanam di Pongo Nexus ini upgradable ya bre. Hal ini jadi poin plus besar buat sebuah all-in-one PC. Jadi kalau mau upgrade prosesor atau GPU atau RAM atau SSD bisa dilakukan sendiri layaknya PC desktop. Tapi ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan sebelum upgrade Pongo Nexus ini. Pertama, perlu perhatiin dimensi VGA atau biasa disebut GPU clearance ya. Maksimal cuma bisa muat VGA dengan panjang 27 cm kali lebar 12 cm dan tebelnya tuh cuma di 4,2 cm. Poin kedua, perlu perhatiin juga pin power VGA-nya. Soalnya di board ini cuma tersedia 1 buah konektor 2+6 pin power. Poin ketiga soal M.2 SSD-nya. Jangan beli yang generasi keempat. Soalnya board ini cuma support PCIe generasi ketiga. Dan di sini cuma ada 1 slot
M.2. Palingan kalau kalian mau memperluas storage, kalian bisa pakai SSD SATA atau harddisk yang 2,5 inci. Dan buat spesifikasi lengkapnya, unit test kita punya spesifikasi mid-range bre, pakai prosesor Intel Core i5 12400F dan VGA cardnya pakai Nvidia GeForce RTX 3050, tapi yang VRAM-nya 6GB. Tenang, jangan komen VGA badut, santai dulu. Ini VGA yang masih seger bre, baru rilis kuartal 1 tahun ini. Dan adapun opsi prosesor lain ada Core i3 12100F dan Core i7 12700F. Sama opsi VGA yang lain ada juga GeForce GTX 1654GB dan GeForce RTX 4060 8GB. Terus buat memori atau RAM-nya masih pakai tipe memori SODIMM DDR4 dengan opsi 2x8GB atau 2x16GB 3200MHz. Kalau storage-nya juga masih generasi lawas ya, pakai M.2 NVMe SSD PCIe generasi ketiga dengan 3 opsi kapasitas. Ada 512GB, 1TB, dan 2TB. Nah, unit test kita kali ini pakainya yang 512GB dengan transfer speed ya kisaran 2500 MB per second. Standar SSD Gen 3 lah ya. Terus buat cooling sistemnya, bisa dibilang mirip CPU cooler yang low profile ya. Terdiri dari heat spreader yang langsung nempel ke die prosesornya. Terus pembuangan panasnya disebar lewat 3 buah heat pipe yang dibantu heatsink dan panasnya disemburin ke atas. Pakai 1 buah kipas bre. Dan buat utilitas lainnya ada power adapter 300 watt. Ini lumayan berat ya, mirip PSU ya kan. Terus buat konektivitasnya, selain ada port LAN, ada juga WiFi card AX201 yang support Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.2. Dan terakhir tentu aja punya stereo speaker yang powernya cukup kencang dengan sound quality yang lebih dominan di bagian mid atau treble. Berikut untuk sampel suaranya. Oh ya bre, mungkin kalian bisa lihat di depan ini ada mouse sama keyboard. Bener, di paket pembeliannya udah dibundling sama mouse Pongo R100 dan keyboard Pongo M100 yang siap dipakai gaming. Ini tuh keyboard mechanical bre, bukan keyboard membran. Keduanya udah pakai triple konektivitas. Selain lewat kabel, bisa juga lewat Bluetooth dan juga bisa pakai dongle 2.4 GHz biar nggak ada latency. Mouse gamingnya ini tipikal mouse gaming berat dengan bobot sekitar 92 gram. Tampilannya ya dihiasi aksen warna merah dan ada emboss logo Pongo kecil aja. Kalau tampilan keyboardnya malah cenderung lebih kalem nih bre. Ini mechanical keyboard yang low profile dengan layout 75%. Boardnya ini swappable 3 pin switches dan pakai brown switch dari pabrikan GEMX. Yang jadi pertanyaan, kira-kira bakal dijual secara terpisah nggak ya Maxio? Soalnya jujur aku pribadi suka sama keyboardnya bre. Sekarang kita lanjut ngebahas performanya dari Pongo Nexus. Dimulai dari performa prosesornya. Kalau berdasarkan multi-core test Cinebench R23, performa Core i5 12400F ini bisa mengungguli beberapa prosesor mobile atau laptop yang kepala 7 bre. Suhu prosesor pas kondisi idle adem ayem di 46 derajat, terus pas buat main game naik ke 67 derajat Celcius. Dan puncaknya pas running Cinebench R23 sempet spike ke 94 derajat Celcius. Tapi memang itu kan peaknya doang, stabilnya sih di 84 derajat bre. Kalau buat performa GPU-nya agak loyo nih. Walaupun RTX 3050, tapi ini yang versi VRAM-nya 6GB. Performa berdasarkan benchmark sintetis ketinggalan hampir 25% dari RTX 3050 yang VRAM-nya 8GB. Entah mengapa Axio memutuskan buat pakai yang VRAM-nya 6GB. Kenapa nggak yang 8GB sekalian? Suhu pas kondisi idle wajar ya, bisa tembus 51 derajat Celcius karena ada fitur auto fan stop kalau loadnya lagi rendah. Terus pas dipakai buat gaming, suhunya naik ke 65 derajat Celcius dengan TGP di 68 watt. Dan pas kita stress test running Furmax selama 10 menit, suhu dan dayanya nggak jauh beda sama kondisi gaming tadi. Kalau dibandingin sama RTX 3050 yang VRAM-nya 8GB, TGP-nya bisa tembus 130 watt bre. Mungkin Axio ngincer iritnya ya, tapi imbasnya lumayan berasa loh di skema produktivitas. Performanya malahan masih kalah dari unit RTX 3050 laptop yang ada di unit LOQ15 yang TGP-nya 90 watt. Sayang sekali ya. Render image scene BMW pakai Blender butuh waktu 30 detik. Render video 4K berdurasi 1 menit butuh waktu 47 detik. Sedangkan render video 1080p butuh waktu 15 detik. Dan terakhir buat generative image pakai Stable Diffusion, satu waifu butuh waktu 6,6 detik. Kalah semua kan? Aduh. Dan sampailah di pengujian gamingnya. Tapi dengan spesifikasi yang tersedia, mostly game AAA cuma bisa dimainin di resolusi Full HD aja bre. Tapi kalau mau memanfaatkan spesifikasi layarnya yang tersedia yaitu 2K 180Hz, paling cuma bisa main Valorant doang ya. Oke, langsung ke game pertama. Ada game yang lagi anget-angetnya yaitu Black Myth Wukong. Main di preset medium dengan DLSS quality udah lumayan sedep sih ya, asal nggak aktifin ray tracingnya. Kita bisa dapat
dapat hampir 90 FPS rata-ratanya. Tapi kalau kalian tetap mau pakai ray tracing, ya harus rela kehilangan 45 FPS, yang artinya ya nggak playable, bre. Game kedua ada God of War yang ternyata bikin Poco Nexus ini kewalahan. Main di preset high dengan bantuan DLSS cuma bisa dapat 60 FPS aja. Terus buat game Cyberpunk 2077, lagi-lagi enaknya main pakai preset medium dengan DLSS quality biar playable, bre. Kalau tanpa ray tracing, rata-ratanya bisa tembus 76 FPS. Tapi kalau pakai ray tracingnya medium, langsung drop di bawah 50 FPS. Next ada game Assassin's Creed Mirage. Main di preset high, masih oke nih performanya. Bisa dapat 74 FPS rata-ratanya dengan catatan DLSS-nya aktif, bre. Performa game Horizon Zero Dawn juga mirip game Assassin's Creed Mirage. Dapat rata-rata FPS sekitar 75 FPS. Tapi di game ini kita tesnya di preset rata kanan alias Ultra. Kalau buat main Far Cry 6 di preset high, performanya bisa mendekati 100 FPS kalau pakai upsampling FSR. Native-nya ya cuma dapat 60 FPS-an aja, bre. Terus buat game racing kita ada tes main Forza Horizon 5 di preset high dengan DLSS quality. Kalau ray tracing-nya off bisa dapat 90 FPS, tapi kalau pakai ray tracing high selisihnya cuma 7 FPS doang. Kalau aku pribadi lebih milih pakai ray tracing high sih ya, biar visualnya lebih dramatis. Selanjutnya buat game-game kompetitif ada The Final yang masih tergolong game berat. Tentu kita tes di resolusi Full HD 1080p, main di preset high tanpa ray tracing masih belum nyentuh 100 FPS meski udah dibantu DLSS quality. Kalau tanpa DLSS malah nggak sampai 70 FPS, bre. Terus di PUBG Steam pakai preset high karena nggak ada fitur upsampling, makanya cuma dapat 90 FPS aja buat rata-ratanya. Next ada Dota 2 yang kita tes di preset rata kanan dengan 80% screen render, udah bisa tembus 100 FPS, bre. Selanjutnya ada CS2 yang kita tes di 2 preset. Kalau di preset low dengan bantuan upsampling FSR bisa tembus 170 FPS rata-ratanya, sedangkan di preset high tanpa FSR cuma dapat 130 FPS, bre. Dan game terakhir ada Valorant yang akhirnya kita bisa mainkan di resolusi native-nya yaitu 2K 180Hz, dan alhamdulillahnya masih bisa tembus 200 FPS, bre. Jadi ya nggak sia-sia lah ya layar Nexus buat main Valorant doang sih. Oke, sebelum kita tutup video ini, kita mau bahas penggunaan dayanya. Karena memang ini kan jatuhnya ya PC gaming, cuma di dalam layar gitu ya kan. Pas kondisi idle cukup tinggi ya, kisaran 80 watt something lah ya kan. Mirip PC sih ya. Mungkin karena penggunaan resolusi 2K-nya ya, bre. Terus buat nonton YouTube cukup konstan di 84 watt konsumsi dayanya. Kalau buat dipakai gaming jelas konsumsi dayanya naik ya. Bahkan naiknya 100 watt jadi 185 watt. Dan buat gambaran full load-nya, kita running Formart dan multi-core tes Cinebench R23 secara bersamaan. Hasilnya bisa tembus 200 watt, bre. Tepatnya di 208 watt dengan rating adapter di 300 watt. Berarti secara matematis kalau lihat headroom power yang tersisa, misalkan mau upgrade ke RTX 4060 sekalipun, ya power adapternya masih kuat, bre. Dan kira-kira itu dia all-in-one PC gaming pertama. Ya, yang pertama yang kita pernah bahas atau pernah kita review. Cukup panjang videonya, bre. Wajar ya, tes yang kita lakukan lumayan kompleks ya, lumayan lengkap lah. Selain tes performa, ada tes kualitas panel, kualitas speaker, dan ngebahas poin-poin penting kalau mau upgrade unit Poco Nexus ini, bre. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan mengenai Poco Nexus. Tentu kita tutup dengan harganya. Kalau buat unit tes kita kali ini yang pakai Core FF12 400F dan RTX 3050 6GB, harganya di angka Rp17.099.000. Apakah worth it? Pasti kolom komentar bakalan anget banget ya kalau harganya dikomparasiin sama komponen PC desktop. Tapi inget, bre, all-in-one PC gaming ini udah include monitor 2K 180Hz full ergo, speakernya yang powernya nendang, udah punya wifi card, dan jangan lupa combo gaming gearnya, mouse gaming dan keyboard gaming mechanical wireless. Ya ini proper banget lah buat ngereng ya kan. Terus sistem garansinya juga all in, bukan yang satuan kayak PC desktop. Axio ngasih masa garansi selama 3 tahun buat Poco Nexus ini, dan tentu garansinya full, meliputi garansi panel, garansi part, dan juga garansi service. Ini udah kayak garansi monitor ya kan. Dan tentunya nggak ketinggalan ada garansi EDP Plus selama setahun kayak produk-produk laptop mereka. Garansi ini bisa ngecover kerusakan akibat terjatuh, kerusakan akibat pertumpahan cairan, dan kehilangan akibat pencurian, bre. Tapi siapa juga sih yang mau malingin all-in-one PC ini? Berat coy. Tapi tetap ya, ada poin minusnya. Emang minor banget sih ya, palingan ya slot M.2-nya aja yang cuma sebiji dan cuma support PCIe Gen 3 doang. Terus opsi RTX 3050-nya kenapa yang 6GB? Ya selebihnya oke lah. Dan mungkin pertanyaan dari aku buat Axio, kira-kira untuk all-in-one PC gaming Axio Poco Nexus ini bakal dikasih yang tanpa GPU nggak sih? Mungkin biar kita bisa lebih ya dapat banyak opsi lah. Misalkan aku cuma pengen beli all-in-one PC ini tanpa VGA, jadi aku bisa pakai VGA yang lain gitu loh. Mantep kali ya kalau emang bisa gitu kan. Terlepas dari itu ya, aku pribadi salut sih ya sama Axio
sih udah berani masuk ke pasar all-in-one PC yang segmented banget ya. Kita tahu sama tahu kalau pasar dari all-in-one PC adalah kaum perkantoran. Kira-kira siapa nih yang mau beli all-in-one PC gaming dari brand lokal ini? Coba komen, apakah kalian minat dengan all-in-one PC ini? Aduh, coba kita diskusi di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena udah nggak merah lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.